Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Dangkepudi, NIM 2305038. Saya berkuliah di kampus Politeknik Negeri Nusa Utara. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi dan perbaikan sistem dalam organisasi. Evaluasi dan perbaikan sistem dalam organisasi sangat penting untuk memastikan bahwa proses yang ada berjalan dengan efektif dan efisien. Evaluasi memungkinkan organisasi untuk menilai kinerja sistem yang ada, mengidentifikasi masalah, dan menemukan area yang perlu diperbaiki. Perbaikan sistem dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi pemborosan, dan mempercepat pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, evaluasi dan perbaikan yang terus-menerus membantu organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal dan meningkatkan daya saingnya. Dengan melakukan evaluasi secara rutin, organisasi dapat meminimalkan risiko kesalahan dan memastikan keberlanjutan serta pertumbuhan yang berkelanjutan. Konsep evaluasi, solusi, dan perbaikan sistem. Evaluasi solusi berbasis teknologi informasi adalah proses untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak dari penerapan teknologi informasi (TI) dalam suatu sistem atau organisasi. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap bagaimana solusi TI yang diimplementasikan dapat memenuhi kebutuhan dan tujuan organisasi, serta sejauh mana solusi tersebut memberikan manfaat, meningkatkan kinerja, dan menyelesaikan masalah yang ada. Proses evaluasi ini melibatkan peninjauan aspek teknis, fungsional, serta dampak jangka panjang terhadap organisasi, seperti peningkatan produktivitas, pengurangan biaya, atau kepuasan pengguna. Selain itu, evaluasi solusi TI juga mencakup analisis terkait risiko, kemudahan, penggunaan, keamanan, dan skalabilitas sistem yang diterapkan. Dengan demikian, evaluasi solusi berbasis TI membantu organisasi untuk memastikan bahwa investasi dalam teknologi memberikan nilai tambah dan berkontribusi pada tujuan strategis organisasi. Tujuan evaluasi dan perbaikan sistem dalam organisasi. Tujuan evaluasi dalam organisasi meliputi beberapa aspek penting yang dapat mendukung keberhasilan jangka panjang organisasi tersebut. Berikut beberapa tujuan dari evaluasi perbaikan sistem. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisien. Evaluasi membantu mengidentifikasi area yang kurang efektif atau tidak efisien dalam operasional organisasi. Sementara perbaikan sistem dapat meningkatkan kinerja, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, mencapai tujuan organisasi. Evaluasi dan perbaikan sistem memastikan bahwa proses dan kebijakan yang ada sejalan dengan tujuan strategis organisasi, serta dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuan dengan cara yang lebih optimal. Ketiga, menanggapi perubahan lingkungan. Organisasi perlu beradaptasi dengan perubahan dalam teknologi, pasar, dan regulasi. Evaluasi sistem memungkinkan organisasi untuk menilai apakah sistem saat ini cukup fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Dan perbaikan diperlukan agar organisasi tetap kompetitif. Keempat, mengidentifikasi dan mengurangi risiko. Evaluasi sistem membantu mendeteksi potensi masalah atau risiko yang dapat mengganggu jalannya organisasi seperti kegagalan sistem, masalah keamanan, atau kepuasan pelanggan yang rendah. Perbaikan sistem bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan metode evaluasi solusi. Yang pertama, metode kuantitatif, analisis data kinerja sistem, dan return on investment. Kedua, metode kualitatif, survei kepuasan pengguna, wawancara, atau feedback. Proses evaluasi dan perbaikan sistem. Identifikasi area yang memerlukan evaluasi, pengumpulan data performa sistem, analisis hasil dan identifikasi masalah, terakhir solusi perbaikan. Tantangan dalam evaluasi dan perbaikan sistem. Yang pertama, kurangnya data yang lengkap atau valid. Kedua, resistensi terhadap perubahan sistem. Ketiga, keterbatasan anggaran dan sumber daya. Hasil evaluasi solusi perbaikan yang dilakukan dan dampaknya pada perusahaan PLN. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan kebutuhan pelanggan yang semakin meningkat, PLN menghadapi beberapa tantangan dalam operasi dan layanan pelanggan seperti masalah dalam pencatatan dan penagihan listrik.
Sebelum perbaikan, PLN menghadapi masalah terkait ketidakakuratan pencatatan meteran dan penagihan pelanggan. Hal ini sering menyebabkan keluhan pelanggan karena tagihan listrik yang tidak sesuai dengan penggunaan sebenarnya. Kedua, pemantauan jaringan listrik yang terbatas. PLN kesulitan dalam memantau kondisi jaringan secara real-time, terutama di daerah-daerah terpencil atau yang sulit dijangkau. Pemadaman listrik yang tidak terdeteksi dengan cepat menyebabkan waktu pemulihan yang lebih lama dan gangguan pada pelanggan. 3. Keterlambatan dalam pemeliharaan infrastruktur. Pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur yang tersebar seringkali tidak efisien. Hal ini mengakibatkan adanya kerusakan atau masalah pada peralatan yang tidak terdeteksi atau terlambat ditangani yang mempengaruhi kualitas layanan. Keempat, kurangnya integrasi data. Berbagai sistem yang ada di PLN, misalnya sistem billing, sistem manajemen, pemeliharaan, dan sistem pengelolaan jaringan tidak terintegrasi dengan baik. Akibatnya data yang dimiliki oleh setiap departemen terfragmentasi yang menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Hasil evaluasi sistem. Setelah dilakukan evaluasi terhadap sistem yang berjalan, ditemukan beberapa masalah utama yang mempengaruhi kinerja operasional dan pelayanan pelanggan. Yang pertama, ketidakakuratan dalam penagihan. Pembacaan meteran yang dilakukan secara manual menimbulkan kesalahan dalam pencatatan penggunaan listrik. Banyak pelanggan yang mengeluh tentang ketidaksesuaian antara tagihan dan konsumsi listrik yang sebenarnya. Kedua, waktu respon gangguan listrik yang lama. Pemantauan jaringan distribusi yang belum terintegrasi dengan sistem teknologi informasi membuat PLN kesulitan untuk merespon gangguan dengan cepat. Pemadaman yang terjadi di daerah-daerah terpencil seringkali baru diketahui setelah waktu yang cukup lama. Ketiga, keterlambatan pemeliharaan infrastruktur. Pemeliharaan infrastruktur sering dilakukan setelah terjadinya kerusakan besar, bukannya secara preventif. Ini menyebabkan biaya perbaikan yang lebih tinggi dan waktu pemulihan yang lebih lama. Keempat, data yang tidak terintegrasi. Berbagai departemen di PLN seperti pemeliharaan, pengelolaan tagihan, dan pengelolaan jaringan menggunakan sistem yang terpisah-pisah sehingga data tidak dapat dipertukarkan secara langsung. Hal ini menghambat efisiensi operasional dan pengambilan keputusan yang cepat. Solusi perbaikan yang diterapkan. Berdasarkan hasil evaluasi, PLN kemudian menerapkan beberapa solusi berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Beberapa langkah perbaikan yang diterapkan, yang pertama, implementasi smart metering dan sistem billing terintegrasi. PLN mengganti sistem pembacaan meteran manual dengan smart meter yang dapat mengirimkan data penggunaan listrik secara otomatis dan real-time ke sistem pusat. Data ini kemudian langsung terintegrasi dengan sistem billing untuk menghitung tagihan listrik secara akurat. Penerapan sistem SCADA untuk pemantauan jaringan listrik. PLN mengimplementasikan sistem SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition, yang memungkinkan pemantauan kondisi jaringan listrik secara real-time. Sistem ini memungkinkan PLN untuk mendeteksi gangguan pada jaringan lebih cepat dan memberikan respon yang lebih efisien, sehingga waktu pemulihan gangguan listrik berkurang. Ketiga, penerapan sistem manajemen pemeliharaan berbasis teknologi atau CMMS. Untuk memaksimalkan pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur, PLN mengimplementasikan sistem manajemen pemeliharaan berbasis teknologi, yaitu Computerized Maintenance Management System. Sistem ini memungkinkan PLN melakukan pemeliharaan preventif dan memonitor kondisi peralatan secara terus-menerus, yang mengurangi kemungkinan kerusakan besar dan menurunkan biaya pemeliharaan. Keempat, integrasi sistem untuk pengelolaan data yang lebih efisien. PLN melakukan integrasi antara berbagai sistem yang ada seperti sistem billing, manajemen pemeliharaan, dan pemantauan jaringan. Hal ini memungkinkan PLN untuk memiliki data yang terintegrasi dan dapat diakses secara real-time oleh seluruh departemen yang membutuhkan, meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Dampak yang dicapai pada perusahaan PLN. Pertama, peningkatan akurasi tagihan listrik dengan penggunaan smart meters yang mengirimkan data secara otomatis ke sistem pusat. Pembacaan meteran menjadi lebih akurat dan waktu pemrosesan tagihan berkurang. Hal ini mengurangi kesalahan dan penagihan keluhan pelanggan terkait tagihan yang tidak sesuai. Kedua, pengurangan waktu pemulihan gangguan.
Sistem SCADA memungkinkan PLN untuk mendeteksi gangguan listrik dengan cepat dan meresponnya lebih efisien. Dengan pemantauan real-time, waktu pemulihan gangguan downtime berkurang signifikan yang meningkatkan keandalan pasokan listrik dan kepuasan pelanggan. Ketiga, peningkatan efisiensi pemeliharaan infrastruktur. Dengan penerapan sistem manajemen pemeliharaan berbasis teknologi atau CMMS, PLN dapat melakukan pemeliharaan preventif dan mendeteksi potensi kerusakan lebih awal. Hal ini mengurangi biaya perbaikan dan meningkatkan ketersediaan serta umur panjang peralatan infrastruktur. Kesimpulan, evaluasi terhadap sistem PLN menunjukkan bahwa ada beberapa masalah utama terkait ketidakakuratan penagihan, pemantauan jaringan yang terbatas, serta manajemen pemeliharaan yang kurang efisien. Namun, dengan penerapan solusi berbasis teknologi informasi seperti smart metering, sistem SCADA, sistem manajemen pemeliharaan berbasis teknologi, dan integrasi sistem PLN berhasil mengatasi masalah-masalah tersebut. Dampak yang dicapai dengan peningkatan efisiensi operasional, akurasi dalam tagihan, pengurangan waktu downtime, serta peningkatan kepuasan pelanggan. Dengan solusi ini, PLN mampu memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan dan meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Terima kasih.